adalah pemerintah menanggung pembayaran pajak yang biasanya usaha UMKM di bawah 4,8 miliar omsetnya itu dikenakan pajak 0,5% adalah itu pemerintah pajak yang biasanya usaha UMKM di bawah 4,8 miliar dan mereka itu dikenakan pajak 0,5% adalah itu pemerintah. Itu adalah yang utangnya 5 sampai 500 juta pajak itu diberikan biasanya usaha UMKM di bawah 4,8 miliar dan mereka itu dikenakan pajak 0,5%. Salah satu yang bisa memudahkan orang berusaha dalam keadaan normal baru, tadi seperti disampaikan Mbak Dea, adalah dengan menggunakan digital platform. Nah, tentu harapan salah satu kegiatan yang bisa memudahkan orang berusaha dalam keadaan normal baru, tadi seperti disampaikan Mbak Dea, adalah dengan menggunakan produk digital platform. Nah, tentu harapan salah satu kegiatan yang bisa memudahkan orang berusaha dalam keadaan normal baru, jadi seperti misalnya Mbak Dea, adalah dengan menggunakan produk digital platform. Nah, tentu harapan salah satu kegiatan yang bisa memudahkan orang berusaha dalam keadaan normal baru, jadi seperti misalnya Mbak Dea, adalah dengan menggunakan produk digital platform. Nah, tentu harapan salah satu kegiatan yang bisa memudahkan orang berusaha dalam keadaan terima kasih. Langkah-langkahnya ya ini sekarang kita mulai mempromosikan ini kerjasama semua kementerian, lintas kementerian, dan ini juga tadi ada Pak Tanto, Bu Uni, ada semua hadir sini, Bu Ulfa, ini semua pemain-pemain di dalam UMKM. Pemerintah memfasilitasi untuk ini bisa semua masuk di dalam online ini. Dan saya pikir ini COVID-19 ini tidak pernah terbayang seperti ini, begitu besar dahsyatnya dampaknya. Tetapi tanpa kita sadari ini juga membawa kita menjadi satu, menjadi lebih dekat. Nah, ini saya pikir kerja tim. Nah, kami di pembantu presiden itu kerjasama. Ada Pak Tama di sini, Pak Menko Perekonomian, dan lain-lain. Nah, teman-teman juga yang di UMKM, ini adalah menurut saya pilar daripada ekonomi kita. Ekonomi besar-besar ada pengusaha-pengusaha besar, tapi Anda sebenarnya akan memainkan peran yang penting. Tadi Pak Menteri Perekonomian mengatakan 80 miliar dolar, angka yang sangat besar. Ayo, Anda masuk di sana, ajak teman-teman yang lain, buatlah brand yang bagus. Anda bisa juga jadi pengusaha yang sangat terkenal dengan memanfaatkan tadi platform ini. Dan pemerintah memberikan pelatihan. Pemerintah juga memberikan, tadi sudah dengar angka 34,1 triliun yang diberikan tadi kepada UMKM ini. Nah, sekarang orang Inggris bilang chance never come twice. Kesempatan itu tidak pernah datang dua kali. Jadi Bapak Ibu, ayo kita sungguh-sungguh lakukan, manfaatkan, buat produk-produk Indonesia, cinta pada produk Indonesia, kita beli produk-produk Indonesia. Itu semua saya pikir hebat. Saya
kebetulan ketua TKDN, ya, penggunaan produk dalam negeri, saya senang sekali. Pokoknya semua perintah presiden kita gunakan produk-produk dalam negeri. Semua kita kerja dengan tim, semua kita gotong royong, semua kita bangga buat Indonesia dan semua kita beli barang Indonesia. Dunia ini dari globalisasi sekarang mungkin kelihatan mengarah kepada deglobalisasi. Artinya kita mulai melihatkan negara-negara kita masing-masing supaya kuat. Tidak berarti kita tidak lepas dari orang lain, lepas dari negara lain, tapi kita harus melihat dulu dan negeri kita harus kuat dulu bangsa kita. Indonesia negara kaya, negara hebat. Kalau kita satu, kita akan hebat. Ayo, bela Indonesia, beli buatan Indonesia, bangga jadi Indonesia. Terima kasih. Wah, terima kasih sekali Pak Menko atas penjelasannya. Tentu saja hal ini pastinya memberi semangat ya untuk para teman-teman pelaku industri kreatif dan juga UMKM yang sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke sesi diskusi antara para pelaku industri kreatif dan juga para menteri yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang pertama saya ingin mempersilakan kepada Ibu Resi Chandra. Ibu Resi. Ya, selamat pagi Mbak. Oke, sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Bu Resi, bisa dijelaskan Bu, Ibu ini sekarang bisnisnya apa ya Bu? Produk yang dihasilkan apa Bu? Oh iya, perkenalkan dulu Mbak, nama saya Resi Chandra, saya dari Yogyakarta. Produk yang selama ini saya produksi adalah sabuk bonceng anak buat di motor dan perlengkapan bayi, juga beberapa konveksi. Sabuk bonceng ya, artinya ini sabuk yang diikatkan gitu ya ke pengendara motor seperti itu? Ya, buat anak. Buat anak. Oh iya, oke. Bu Resi bisa diceritakan bagaimana situasi penjualan nih Bu setelah adanya pandemi sekarang ini? Khusus untuk produksi yang sabuk bonceng dan perlengkapan bayi turun omset drastis, cukup drastis karena seperti yang kita tahu semua orang keep uang untuk kebutuhan primer. Nah, untuk kebutuhan sekunder apalagi tersier itu jauh-jauh lebih berkurang, apalagi sekarang orang tidak boleh keluar dari rumah, otomatis tidak ada yang menggendong anaknya di atas motor begitu. Cuman kemarin saya akhirnya mengambil langkah seperti sama dengan Mbak Dea tadi, saya menjual produk-produk yang kebutuhan primer. Akhirnya saya beralih, saya bikin wedang saya jualan produk-produk UKM yang terutama untuk makanan. Oke, baik. Kalau misalnya Bapak-Bapak Menteri ada yang ingin menanggapi, persilakan saja karena ini sesi diskusi terbuka ya. Bu Resi, ya. Tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, bahwa ada insentif-insentif bagi pelaku usaha UMKM seperti itu. Bagi Bu Resi, apakah gimana perasaannya mendapat insentif seperti itu, Bu? Ya, terima kasih. Sudah terasa belum manfaatnya? Apresiasi yang sangat saya apresiasi dengan usaha-usaha pemerintah untuk membantu kami para UMKM. Hanya saja sepertinya belum berdampak ke semua UMKM yang ada itu. Mungkin yang jauh dari sejauh ini kan banyak UMKM yang dekat dengan dinas perindustrian dan dan macam-macamnya. Sedangkan yang jauh dari yang belum bergabung dengan dinas-dinas koperasi segala macam itu infonya belum sampai gitu. Dan prosedur untuk kesananya itu tidak langsung mengena ke teman-teman di UMKM. Jadi tidak semua dapat seperti itu. Kemarin ada program apa ya yang dapat pelatihan itu juga ternyata untuk mendaftar pun agak kesulitan bagi kami UMKM gitu, terutama yang di daerah ya, yang di pelosok-pelosok gitu. Mungkin bisa ditanggapi langsung oleh Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga. Jadi fasilitas ini berlaku untuk mereka yang sudah punya rekening di bank, sudah berutang, ataupun yang belum. Jadi kalau Mbak belum, silakan ke bank, nanti minta kur. Nah itu sudah berlaku, nanti dapat grace period yang sama dengan mereka yang sudah. Nah jadi bisa langsung mendapatkan fasilitas yang sama, tergantung jumlahnya berapa yang diminta. Itu semua ya Pak ya? Semua. Tanpa syarat. Syaratnya ada usahanya dan punya KTP.
punya KTP. Ya, harus ada usahanya, Mbak. Harus ada usahanya dan harus ada KTP-nya. Kan ada KTP-nya. izin usaha, SIO. Ada ya NIB kalau sekarang. Ya. Itu yang dasar, Mbak. Mungkin tadi maksud Bu Resi kesulitan mendaftar karena belum tersosialisasi ya, Bu ya? Ya, tinggal ke perbankan. Di sana kan ada BRI, pergilah ke BRI. Kalau di sana ada Mekar, pergi ke Mekar. Kalau mau menggadaikan langsung ke Pegadaian, Bu. Itu juga dapat. Janganlah kalau enggak terpaksa jangan gadai, Bu ya. Gadai. Saya lihat Ibu punya di belakang itu udah hebat tuh, ada tulisannya tuh. Apa Pak? Ya. Jadi bisa dapat lah, Bu. Kredit itu dapat. Insya Allah, cuman kendalanya itu tadi Pak, UKM itu kan belum semua memilih izin UMK dan segala macam. Kalau izin kan batas syarat formal. Oh gitu. Syarat. Dan buat izin tuh gampang sekarang. NIB itu gampang. Iya. Oke. Nanti saya bantu. Ke kantor BKPM terdekat aja bisa. Ya. Kalau Nggak seperti fasilitasi. Nggak seperti zaman dulu lagi, Mbak, tenang aja, ya. Jadi sebetulnya bisa diakses online juga. Insya Allah nanti saya bantu sosialisasi ke teman-teman UKM. Ya. Oh ya, Mbak, jangan ragu, Mbak Resi, kalau ngalamin gitu-gitu bisa kontak pemerintah, kontak kami boleh, tidak ada masalah. Ya boleh. Nanti ada staf saya pun boleh, nggak ada masalah. Kita kan kerja karena Mbak Resi sama yang lain-lain. Iya dong Pak. Ya. Pokoknya kita harus satu ya, harus gotong royong. Itu nanti Mbak Resi ingat ya. Pokoknya sampaikan buat teman-teman semua, pemerintah ini siap turun, bukan orang feodalan gitu loh, orang yang mau turun ke bawah. Lah presidennya aja malam-malam sampai jalan kemana-mana, masa kita mau sok dorong enggak lah. Iya. Ya. Terima kasih Mbak Resi sudah bergabung bersama kami. Makasih Pak Menko. Selanjutnya saya akan ingin berdiskusi dengan Menparekraf, Bapak Wisnu Tama. Pagi Pak Wisnu Tama. Selamat pagi. Oke, saya panggilnya Mas Tama aja boleh ya? Silakan. Oke, siap. Mas, tadi kan kita sudah mendengar bersama bagaimana Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dicanangkan supaya kita semakin menghargai karya-karya buatan anak negeri, khususnya karya-karya kreatif buatan anak bangsa, seperti itu. Kalau misalnya dari Mas Tama sendiri, tanggapannya selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif seperti apa, Pak? Ya, begini, Mbak. Jadi memang selain kita membantu dari berbagai macam dari sektor keuangan maupun dari yang lain-lain gitu, dari pemerintah, tetapi juga kita ingin meningkatkan demand-nya. Makanya di pagi Bapak Presiden meluncurkan semangat bangga buatan Indonesia, sehingga nantinya kami harapkan kalau kita sama-sama mengkampanyekan, para e-commerce, pemerintah dan lain sebagainya sama-sama, dan para pelaku juga sama-sama mengkampanyekan bangga buatan Indonesia, itu menjadikan sebuah kebanggaan dan akhirnya menjadikan sebuah demand yang tinggi terhadap produk-produk buatan Indonesia. Jadi itu adalah hal yang penting, makanya kampanye nasional ini kami harap teman-teman media juga membantu, sehingga bisa membantu di sektor ekonomi kreatif maupun di UMKM, begitu juga pasti akan terdampak ke sektor pariwisata di bidang kami, sehingga kebutuhan terhadap produk-produk buatan Indonesia itu jadi meningkat. Itu yang paling penting sekarang. Tidak melulu akhirnya kita mesti beli produk-produk buatan negeri lain. Nah, ini kerasa kebanggaan inilah yang perlu kita ciptakan, sehingga pada kondisi new normal ini seperti kita ketahui, pandemi COVID ini somehow mengakselerasi era digitalisasi ini. Oleh karena itu kami mendorong para pelaku UMKM maupun ekonomi kreatif untuk dapat mempelajari potensi-potensi, karena pada setiap krisis selalu ada kesempatan, selalu ada opportunity. Nah, bagaimana kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi kreatif maupun UMKM dengan memanfaatkan platform digital, apalagi di era new normal ini. Yang tadi saya sudah sampaikan, era digital terakselerasi dengan jauh lebih cepat karena kondisi pandemi ini, karena keterbatasan yang ada, sehingga opportunity atau kesempatan-kesempatan yang ada buat para pelaku ekonomi kreatif maupun UMKM di platform digital itu akan makin luas, makin terbuka, dan oleh karena itu kampanye nasional bangga buatan Indonesia ini perlu kita sama-sama dukung dari semua pihak.
Gitu. Terima kasih. Mas Rik. Oke, terima kasih Mas Tama atas penjelasannya tadi bahwa memang dalam pandemi ini bukan hanya pelaku UMKM dan industri kreatif yang sudah ada bisa memasarkan produknya lebih luas lagi, tapi juga semangatnya adalah bagaimana bisa menumbuhkan pengusaha-pengusaha UMKM yang baru, begitu ya Mas ya? Betul, bukan hanya menumbuhkan usaha-usaha baru, juga memahami potensi di platform-platform digital. Sehingga nanti bisa lebih laku, bisa lebih banyak kebutuhan demand-nya gitu ya. Itu juga hal yang penting juga. Begitu. Iya, karena memang yang saya amati ini belakangan ini di kala pandemi ini salah satu bisnis yang lumayan cukup tumbuh adalah bisnis makanan. Betul, salah satu. Bisnis industri kecil itu salah satunya makanan, dan sudah ada pelaku UMKM di industri makanan. Ada Bu Ulfa, pengusaha kerupuk dorok-dok dari Bandung ya. Selamat pagi Bu Ulfa. Pagi Ibu dan Bapak Menteri semuanya. Perkenalkan saya Ulfa. Iya Bu Ulfa, bisa dijelaskan Bu bagaimana penjualan kerupuknya nih pada masa pandemi ini, karena kan memang kan banyak sekali nih bermunculan bisnis-bisnis baru di tengah pandemi ini, salah satunya makanan nih laris manis nih sekarang. Kalau dari Bu Ulfa sendiri seperti apa? Ya betul banget Mbak, kalau untuk saya kan di bidang makanan. Dan salah satu makanan itu adalah salah satu bisnis yang masih boleh beroperasi ya. Terus yang paling dicari sebenarnya. Ini kelihatan tuh Mbak ini di belakang itu Mbak Ulfa punya. Iya Pak. Jadi ini produk yang saya jual, kerupuk kulit atau yang kita kenal ya kerupuk kulit atau rambak ya Pak ya, atau di tanah Sumatera namanya jange. Sebenarnya betul, alhamdulillah banget ya di tengah pandemi ini ada angin segar kalau untuk pebisnis makanan, bahwa malah naik omset saya dan penjualan saya justru naik di era pandemi ini gitu. Jadi bisa sampai malah 2 kali lipat dari bulan sebelumnya. Oh wow. Alhamdulillah Pak. Tapi jaga jarak tetap ya Mbak ya. Betul Pak, betul. Saya itu kan sistem penjualannya reseller gitu Pak. Nah, selama pandemi ini saya membatasi interaksi dengan reseller saya yang biasanya, tapi itu salah satu jadi kendala sih buat saya. Asalnya reseller itu biasanya datang ke toko saya, kita sekedar sharing atau interaksi gitu Pak, pembelian langsung. Untuk sekarang saya membatasi dan nggak boleh beli langsung ke toko, tapi tetap saya dibantu oleh para ojol dari platform online itu, jadi bisa tetap saya subsidi ke reseller dan kepada konsumen diantar langsung secara aman. Tapi kerja Mbak Ulfa jaga kerjainnya tetap jaga jarak ya, pakai masker ya. Betul Pak, pakai masker, pakai sarung tangan, kita semua di sini, dan menyediakan harus selalu cuci tangan, harus selalu sosialisasi terus Mbak ya. Sosialisasi terus itu. Mudah-mudahan ini COVID-nya makin cepat. Dari hasil kita punya modeling itu kira-kira akan mulai melandai minggu keempat bulan ini ya. Jadi kita berharap bulan depan sudah makin bagus. Tapi tidak boleh masker dengan tadi cuci tangan dan jaga jarak tetap harus terus dikerjakan. Pasti Pak. Paten tuh. Saya jadi lihat lihat anunya hebat tuh. Nyusunnya pun sesuai warna itu. Iya. Pengen kerupuk nggak Pak? Wah, pengen kerupuk banget nanti. Namanya ngabuburit. Ngabuburit nanti bisa sama Pak Teten punya itu. Pak Teten yang punya anunya nih, mainannya kayak gini-gini, barangnya kerupuk apa semua. Iya. Oke, terima kasih Bu Ulfa. Kalau tadi saya dengar dari Bu Ulfa, berarti ini penjualannya sudah dilakukan secara online ya, begitu ya? Betul, saya fokusnya di penjualan online memang dari awal. Ya, artinya kan kalau misalnya penjualan sudah dilakukan secara online, pelaku usaha yang lain kan kita harapkan juga akan bergerak maju masuk ke e-commerce ya. Untuk itu diperlukan konektivitas yang mumpuni tentunya, dan di sini sudah hadir bersama kita langsung Menteri Kominfo Bapak Joni G. Plate nih. Pak Joni, selamat pagi Pak. Selamat pagi Asri. Pak, menanggapi tadi cerita dari teman-teman di industri kreatif UMKM Pak, bahwa mereka sekarang bergantung pada konektivitas jaringan internet seperti itu Pak. Bagaimana kesiapan dari Menkominfo, dari Kementerian Kominfo untuk
memastikan bahwa koneksi tetap terjaga selama pandemi ini berlangsung tentunya? Ya, yang pertama ya Astri ya, bahwa Indonesia ini memasuki tahap transformasi digital ya. Kita membangun ekosistem digital, membangun infrastruktur telekomunikasi secara besar-besaran, ya, menghantar masyarakat menuju digital society. Tapi ya transformasi digital itu membutuhkan investasi yang sangat besar, pembiayaan yang sangat besar, dan pilihan teknologi yang harus tepat sesuai dengan Indonesia. Juga membutuhkan inovasi dan kreativitas dan insan yang hebat. Ya. Kita punya tantangan besar di Indonesia saat ini untuk menyediakan talenta digital yang memadai. Setidaknya sampai tahun 2030 kita harus mempunyai 9 juta talenta digital. Ya. Itu tidak gampang, baik dalam jumlahnya maupun kompetensinya. Dan ini dikerjakan secara sungguh-sungguh gitu. Dalam kaitan dengan infrastruktur, yang mempunyai tugas membangun infrastruktur, baik itu backbone maupun backhaul infrastruktur adalah operator seluler. Ya. Dan karena operator seluler ini hanya bergantung pada atau sangat fokus pada wilayah-wilayah commercially viable, maka biasanya tidak diurus di wilayah-wilayah yang belum commercially viable. Nah, disitulah hadirnya Kementerian Kominfo untuk membantu ya melalui BLU, Badan Layanan Umum, Bakti namanya ya, untuk membantu menyediakan infrastruktur ICT di wilayah-wilayah terluar, terdepan, tertinggal itu ya, melalui penggelaran seperti pembangunan BTS, pembangunan dan pemanfaatan satelit-satelit yang ada. Hingga saat ini Asri ya, Kominfo sudah bangun itu 7.634 titik lokasi di seluruh Indonesia internet gratis untuk membantu ya masyarakat agar bisa memanfaatkan ruang digital itu dengan baik. Mengingat bahwa ya di wilayah 3T khususnya itu hidup para petani, nelayan, peternak, industri rumah tangga ya, dan usaha mikro yang harus segera kita bantu mereka untuk bermigrasi dari offline ke online market seperti yang tadi Bapak Presiden sampaikan itu. Dan ini harus tersedia fasilitas atau sarana-sarana internet ya yang memadai di sana. Ini tantangan yang besar ya, tantangan yang tidak gampang. Tapi ini kita kerjakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk Kominfo sendiri ya melalui programnya ada petani online, UMKM Go Online, Digital Talent Scholarship, Gerakan Nasional Literasi Digital yang dikenal dengan Cyber Kreasi gitu ya. Itu mendukung ini usaha agar UMKM ini bisa memanfaatkan dengan benar ya sarana-sarana atau ruang digital yang kita miliki agar selanjutnya UMKM digital yang sudah masuk ke ruang-ruang digital kita bisa menjadi soko guru perekonomian rakyat kita. Kominfo pasti ya dengan sangat berantusiasme yang tinggi mendukung ini gerakan nasional bangga buatan Indonesia dan harus menjadi gerakan rakyat seluruh komponen bangsa. Dengan demikian maka ekonomi kita tidak saja berkembang piramidanya yang di atas, tapi piramida bawah yang melibatkan puluhan bahkan 100 lebih dari 100 juta rakyat untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan negara. Kami sangat mendukung ya agar walaupun tantangan pembiayaan yang besar ya agar tetap yang namanya the last mile untuk bisa menjangkau rakyat ya di kecamatan, di desa, di kampung-kampung untuk bisa memanfaatkan ruang digital dengan baik. Itulah tantangan dan tugas Kominfo sekarang. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri atas penjelasannya. Cukup komprehensif sekali tadi penjelasan dari Bapak Joni selaku Menteri Kominfo. Dan saya ingin menyapa, sudah hadir bergabung bersama kita pada pagi hari ini, Bapak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan UKM. Selamat pagi Pak Teten. Pagi. Dan juga ada Wakil Menteri BUMN, Bapak Kartika Wirjoatmojo. Selamat pagi Pak Tiko. Pagi Mbak. Oke, sudah lengkap semua pesertanya pada pagi hari ini. Sekarang saya ingin menyapa kembali teman-teman dari pelaku UMKM. Kita ke Pak Rangga.
Selamat Pak Rangga. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Bapak Menko dan Menteri yang saya hormati. Oke, Pak Rangga bisa dijelaskan Pak produknya apa, kemudian juga mungkin tantangan yang dihadapi selama di masa pandemi ini seperti apa bagi usaha dari Pak Rangga? Silakan. Ya terima kasih. Jadi usaha kami itu bergerak di bidang kuliner yang menjual makanan-makanan khas Indonesia seperti cakalang, cumi, lidah. Dan alhamdulillah di masa pandemi ini kami berhasil menambah 1 outlet baru. Yang sebelumnya kami tidak yakin dikarenakan customer kami tidak bisa datang secara langsung ke outlet kami. Juga di masa PSBB ini kami mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak menerima customer untuk makan di tempat, Mbak. Dan juga jadi sebelumnya memang sudah punya warungnya langsung gitu ya Pak ya? Iya, kami sudah ada 6 outlet di Jakarta, Tangerang. Juga di masa tadinya warung, malah sekarang beralih ke online, seperti itu ya? Iya betul. Tadinya kami usaha rumahan dan di sini kami memanfaatkan peran digital platform Gojek melalui aplikasi GoFood. Customer kami bisa tetap memesan makanan dapur NTW tanpa harus datang ke outlet kami. Itu sangat menolong omset harian kami. Juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh influencer tanah air yang sudah membantu mempromosikan UMKM termasuk dapur MTW secara gratis di sosial medianya. Hal tersebut sangat membantu kami mengenalkan brand kami ke seluruh Indonesia gitu, Mbak. Dan kami juga membuat inovasi baru yaitu frozen food yang dapat dipesan oleh customer baru kami yang ada di luar Jabodetabek dan di Jabodetabek melalui platform e-commerce. Dan sebagai bentuk terima kasih kami kepada driver Gojek yang sudah membantu kami berjuang di masa pandemik ini, kami mengumpulkan donasi dari para customer dapur NTW dengan cara setiap Gojek yang mengambil order di outlet kami, mereka mendapatkan beras dan mie instan. Oke, baik. Terima kasih Mas Rangga atas penjelasannya. Sekarang saya ingin ke Bapak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Pak Teten. Baik. Ya, ini mendengar penjelasan dari teman-teman dari pelaku industri kreatif dan juga UMKM bahwa memang ada sektor yang naik penjualannya, ada yang justru menurun drastis seperti ini, Pak. Dan mereka yang menurun drastis ini terpaksa harus shifting atau beralih beralih produk akhirnya seperti itu. Dan menanggapi situasi seperti ini, Pak, bagaimana Kementerian Koperasi dan UKM ini strateginya agar UKM ini yang omsetnya bisa dikatakan menurun drastis ini bisa tetap survive, Pak. Jangan sampai mereka malah tutup usaha seperti itu di kala pandemi. Ya baik, memang seperti disampaikan oleh Pak Presiden, COVID-19 ini kan menimbulkan dampak kedua sisi. Satu sisi supply dan demand. Nah, supply ini memang supply kami kan memang selain ada masalah cash flow, ya masalah pembiayaan, juga ada masalah bahan baku. Nah, kami coba moderasi. Nah, di sisi demand ini juga kan ada memang pelaku UMKM terutama di ultramikro yang memang sudah tidak bisa usaha. Nah, kita yang masih bisa usaha, nah kita dorong kan mereka melakukan inovasi, ya melakukan inovasi bisnis, melihat peluang-peluang yang ada. Kami juga coba bikin pelatihan-pelatihan di berbagai sektor, bagaimana mereka menangkap opportunity baru. Ya, dan saya kira sekarang sudah growing lah, ya misalnya UMKM yang memproduksi masker kain, ya dari para konveksi pembuat bendera 17-an begitu ya, kan masker, dan di banyak negara masker kain ini efektif untuk mengurangi penularan. Nah, jadi kebijakan pemerintah kan dari dua sisi tadi. Jadi kita yang bisa disampaikan oleh Pak Menko kan tadi, saya kira kebijakan relaksasi kredit, pajak, dan bunganya yang ditanggung oleh pemerintah, begitu, itu akan membantu saya kira masalah
cash flow dari para UMKM. Nah, dari sisi demand ini yang kita sedang gerakan, ya, yang kita juga sedang berusaha, yang memang sudah tidak bisa usaha lagi, kalau dikasih pinjaman kan kasihan lah mereka, bisa jadi kredit macet. Kalau udah nggak bisa usaha, dikasih pinjaman lagi, pasti dipakai untuk makan. Nanti kreditnya macet, ke depan dia kalau mau mengaktifasi usaha kan akan susah, karena pasti kreditnya macet, akan di blacklist oleh perbankan. Jadi kita kan sebagian dimasukkan ke program bansos. Nah, program bansos itu banyak ya, ada BLT, ada PKH, ada juga kartu prakerja yang dirubah jadi sosial net, termasuk juga dana desa. Nah, dari aspek demand, ini yang saya kira penting kita gerakan sekarang ini lewat gerakan belanja produk Indonesia ini, baik masyarakat maupun pemerintah. Kalau pemerintah, BUMN, pemerintah, kementerian, lembaga, BUMN, dan daerah, itu sudah ada instruksi lah dari Presiden. Waktu itu Pak Seskap sudah membuat surat edaran agar kementerian, lembaga, BUMN, dan daerah memprioritaskan belanja produk UMKM. Saya kira ini kalau dijalankan, ini demand terhadap BUMN akan besar. Kita juga sedang menggerakkan, mengintegrasikan program sembako murah, ya, dengan warung-warung sembako tradisional. Ini kami sebentar lagi kita launching, kita juga untuk menghidupkan sekitar 3,5 juta warung. Gitu. Nah, intinya pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap UMKM. Kenapa? Karena UMKM ini kan 99% pelaku Indonesia. Ya, kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja 97%, PDB share-nya 60%. Memang kalau diekspor dan pajak mungkin tidak terlalu signifikan, tapi penyerapan tenaga kerjanya besar. Kalau sekarang ekonomi lesu, ya orang balik lagi ke UMKM, pasti buka lapak, ya, buka warung-warung, ya. Sekarang saya dengar dari teman-teman e-commerce juga banyak akun-akun baru yang jualan, ya, menjadi reseller di marketplace online. Nah, kemana lagi kalau orang udah kehilangan pekerjaan? Kalau nganggur di PHK kemana? Pasti buka warung kan? Nah, di warung offline maupun warung online. Jadi di UMKM harus berbagi akhirnya. Nah, karena itu saya kira sudah tepat semua kebijakan diarahkan untuk membantu UMKM. Saya kira untuk membantu ekonomi Indonesia, ya mayoritasnya UMKM, ya memang harus ke UMKM. Inilah yang mungkin harus ditangkap oleh masyarakat. Tinggal kita bagaimana implementasinya dari 5 kebijakan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menko. Kita kawal sama-sama, ya, itu saja mungkin. Baik, terima kasih Pak Teten atas penjelasannya. Semoga dapat memberikan semangat kepada teman-teman pelaku usaha untuk terus bertahan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini ya. Dan selanjutnya kita akan tambahkan Mbak sedikit. Iya, silakan Pak. Bagi para pelaku UMKM yang punya produk, ya, silahkan kirim ke kami apapun produk itu, kami akan bantu promosikan. Ya, kami menerbitkan katalog, misalnya produk APD, ya, dan sekarang demandnya sudah cukup besar. Di website kami juga terus menerus produk-produk UMKM, makanan apa itu kita sosialisasikan, ya, kita hubungkan dengan market, dengan pembeli, supaya seperti tadi ya Pak Mas Arangga, ya, itu memang kita lakukan. Jadi kita coba cari market. Di kantor kami di Kementerian Koperasi ada keharusan ini ASN-nya untuk membeli produk pangan, produk UMKM. Jadi silakan dikirim ke kami gambarnya, sampelnya. Kalau misalnya ada foto bagus, nanti kami bantukan sosialisasikan ke seluruh jaringan. Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Teten. Siap-siap, abis ini diserbu sama pengusaha UMKM, semuanya akan langsung posting nih Pak. Nah, sekarang saya akan ke Ibu Sri Engla Deswita. Ibu Sri, sudah terhubung bersama kami? Selamat pagi Ibu Sri. Pengusaha
rendang Uni Adik dari Padang. Ya, pagi Bu. Makan rendang ya. Suaranya kurang tidak terdengar nih. Adek. Uni Adik nama produknya ya. Ya, selamat pagi. Oh, oke. Sedang ada masalah dengan audio. Kita akan ke Pak Sutanto terlebih dahulu kalau begitu. Pengusaha kopi ya Pak Sutanto ya. Ya, selamat pagi Bu. Bisa dijelaskan Pak Sutanto produknya apa dan bagaimana situasinya di tengah pandemi ini? Ya, selamat pagi Bapak-Bapak Menko, Pak Menteri semua. Perkenalkan saya Wery dari Labuan Bajo. Saya pengusaha kopi bubuk Pak dan kopi biji, kopi Manggarai. Nah, kondisi pandemi COVID-19 ini benar-benar betul-betul memukul kami Pak, karena hampir 100% penjualan kami bergantung pada pariwisata. Sehingga dengan adanya begini, penjualan bukan lagi menurun, bahkan kosong sama sekali. Sehingga kami berusaha mendiversifikasi produk kami downgrade untuk bisa dijual di pasar dengan harga yang lebih murah. Kemudian awal Maret 2020 kebetulan ada pelatihan dari Kementerian Koperasi bersama Blibli.com. Pada waktu itu kami didorong dan difasilitasi untuk bisa berjualan online. Nah, itu seperti blessing in disguise. Berselang 1 bulan saja kami langsung mendapatkan manfaatnya. Sehingga kami bisa punya alternatif jualan dari online. Kemudian berjalan bersamaan dengan program-program dari Kementerian Pariwisata juga, pelatihan online untuk digital marketing. Itu sangat bermanfaat buat kami. Minggu depan ini juga ada pelatihan lagi online dari Kementerian Kominfo juga, Pak. Gitu. Jadi kita merasakan sekali di Labuan Bajo ini, kita merasakan sekali sentuhan pemerintah melalui pelatihan-pelatihan yang online yang dilaksanakan. Baik, artinya saat ini penjualan produk Bapak sudah mulai membaik ya Pak ya? Sudah mulai berkat membaik. Adanya pelatihan dari pemerintah. Ya, ya. Selama ini kami agak menyepelekan online karena sudah dimanjakan oleh belanja wisatawan yang ke sini. Mantap itu Wery, maju terus Wery, jangan mundur lagi. Kamu orang satu kampung, kamu lulus anu lagi Wery, dapat cuma dari ini dapil Pak. Daerah pemilihan Pak. Pak Joni itu Pak Joni. Semangat terus ya. Semua waktunya, ya semua ada waktunya. Iya Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Wery. Sekarang saya ingin meminta tanggapan dari Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Agus Suparmanto. Pagi Pak. Bisa di-unmute dulu Pak? Ya, pagi, terima kasih. Iya Pak Agus, ini menanggapi teman-teman pelaku industri kreatif dan juga UMKM, bahwa tadi ada yang bercerita bahwa omsetnya turun, kemudian ada yang terpaksa shifting dari jualan batik jadi jualan masker. Lalu juga ada Mas Wery yang merasakan manfaatnya langsung, bagaimana pelatihan-pelatihan pemerintah yang membantu mendongkrak penjualannya di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, saya ingin tanyakan dari Kementerian Perdagangan, ini apakah ada langkah-langkah tidak yang dilakukan untuk mendukung UMKM ini agar tetap survive juga Pak dalam masa pandemi ini? Ya, terima kasih Pak. Memang dengan gerakan nasional buatan bangga buatan Indonesia ini, secara tidak langsung dengan membeli produk dalam negeri kita turut andil dalam menyelamatkan ekonomi bangsa. Karena sesungguhnya ada sumber pendapatan dari ratusan bahkan ribuan pelaku usaha dan pekerja Indonesia dari satu produk dalam negeri yang kita beli. Gerakan ini memang memiliki tujuan untuk supaya masyarakat dapat memberikan pendapatan dan keuntungan bagi produsen-produsen lokal. Jadi kita juga harus bangga dengan produk-produk dalam negeri
hal ini merupakan aset dalam peningkatan nasionalisme kebangsaan dan wujud untuk bangkitkan ekonomi dan lawan COVID-19 ini. Memang Kemendak adalah bertujuan untuk menciptakan dunia usaha ini. Jadi tujuannya adalah tadi seperti yang dikatakan ada beberapa situasi. Nah ini memang dengan sistem elektronik ini akan membangkitkan tadi dengan tujuan dunia usaha khususnya UMKM. Nah, tugas dalam Kementerian Perdagangan ini memang memprotek konsumen, artinya apa, memberikan kepercayaan terhadap produsen sehingga meningkat penjualan mereka. Nah, ini memang dalam unit Kementerian Perdagangan ini di dalam Direktorat Jenderal PKPN ini bekerja sama dengan Satgas Pangan Bareskrim untuk mengawasi proses peredaran itu. Nah, memang tadi diminta mengenai izin ini memang mandatori karena untuk melindungi juga bagi produsen-produsen lokal, sehingga apabila produsen yang tidak tanggung jawab ini kita menghindari hal-hal tersebut dan kita bisa protek. Nah, kemudian dengan perkembangan niaga elektronik berkelanjutan ini tadi dengan menerapkan tertib administratif dan perlindungan konsumen, kita juga akan mengembangkan beberapa hal berkaitan dengan program e-commerce ini sehingga produk-produk yang kita punya ini bisa langsung istilahnya di-detect oleh beberapa konsumen. Kan dengan online ini banyak tidak tahu dan potensi buyer. Nah, dengan sarana ini nantinya memang akan meningkatkan artinya produktivitas. Nah, di kita ini ada 270 dari sekitar 170 juta jiwa yang usianya produktif. Nah, ini kan memberikan semangat untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, tadi dengan ini memang kita mensupport apabila ada hal-hal yang memang tadi menyulitkan dan sebagainya, kita akan analisa dan kita akan bantu sepenuhnya. Dari saya itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia atas penjelasannya. Dan sekarang kita akan coba hubungi kembali Ibu Sri, pengusaha rendang. Ya, produknya Uni Ade rendang. Selamat pagi. Sudah bisa terhubung? Suaranya sudah mulai terdengar? Oke. Iya, selamat pagi Mbak Asti. Selamat pagi Bu Sri. Tadi sudah mendengar dari teman-teman yang lain bahwa memang bisnis kuliner ini penjualannya cukup meningkat justru di tengah-tengah pandemi, dikala mungkin bisnis yang lain mengalami penurunan. Dari bisnisnya Ibu sendiri seperti apa Bu? Bisa dijelaskan? Iya, baik Mbak Asti. Sebelumnya terima kasih. Selamat siang Bapak Menko dan Bapak Menteri semua. Perkenalkan saya Sri Engla dari Bukit Tinggi, usahanya kuliner yaitu berbasis dengan masakan Minang aneka rendang. Nah, pertama saya mau ngucapin terima kasih dulu buat Bapak Menteri BUMN yang sudah memfasilitasi Uni Ade sendiri untuk berkembang sampai saat ini, dan juga kepada Bank BRI yang sudah membimbing melalui RKB BRI dan juga melalui Indonesian Mall. Nah, cerita sedikit, Uni Ade itu rendangnya itu pemasukannya itu terbesar dari offline dan juga online. Offline-nya itu bekerja sama dengan bidang pariwisata, karena kita juga mendatangkan wisatawan untuk membeli oleh-oleh dari Bukit Tinggi, tepatnya ke outletnya kita. Nah, untuk saat ini di dalam masa pandemi ini sangat sedih sekali karena yang untuk offline itu udah mati total karena tidak ada lagi wisatawan yang berkunjung ke daerah Bukit Tinggi. Tapi tidak apa-apa, Uni Ade selalu mendoakan semoga masa ini akan cepat membaik lagi. Nah, untuk online sendiri itu kalau sekarang dibilang itu memang naik, angka grafiknya sangat naik, dan itu Uni Ade memasarkan produknya sekarang itu dibantu juga paling besarnya itu sama Indonesian Mall yang dinaungi oleh BRI, dan pemasarannya cukup besar. Yang mana kita di daerah ya Mbak Asti ya, itu pasti untuk pengiriman keluar kotanya itu sangat terganggu. Gimana untuk pengiriman ekspedisi, kita juga harus membutuhkan cepat, namanya kuliner. Nah, di sini juga sangat dibantu dengan Indonesian Mall karena marketplace juga memasarkan produk kita di sana. Jadi kita mengirimnya partai besar ke Indonesian Mall-nya, dan Indonesian Mall membantu memasarkan di marketplace.
Selain di marketplace yang dibantu Indonesian Mall, juga Uni Ade juga bekerja sama dengan tim reseller dan juga distributor yang tersebar di seluruh Indonesia. Enaknya itu Uni Ade mengucapin memakasihnya ke BRI. Selama ini kan dibimbing udah hampir 3 tahun, difasilitasi juga untuk pameran ke luar negeri dan dalam negeri. Jadi produknya Uni Ade itu udah mulai dikenal di dalam negeri maupun luar negeri. Wah, efek dari pameran tadi. Gimana Pak? Uni, ya? aku udah makan kau punya rendang itu di Washington. Oh iya udah ya Pak. Udah, nah, makanya itu. Aku lihat mukamu nih, Uni Ade, ini orangnya yang pro. Kau hebat, canggih kamu udah. Aduh, makasih Bapak. Iya Pak, itu berkat BRI juga tuh kayaknya itu rendang Uni Ade sampai ke Washington. Udah sampai saya makan di Washington tuh rendangmu itu. Ya boleh, mau lebaran juga di-order boleh Pak. Boleh, udah saya itu pemangsa rendang. Iya. Saya tinggal di Pekanbaru dulu. Tapi mudah-mudahan pariwisata juga membaik Pak ya, nanti Bapak juga bisa berkunjung langsung ke outletnya Uni Ade di Padang, Bukit Tinggi tempatnya. Ya, tapi sate Padang nggak enak di Padang, sate Padang lebih enak di Jakarta. Aduh, kenapa di Jakarta? Lah iya, jadi jangan rendangmu jadi kalah dengan rendang di Jakarta, kalah dengan rendang Jakarta. Oh, kalau untuk rasa boleh Pak bersaing. Gitu. Memang kau punya rasamu hebat kok, rasa rendangmu paten. Iya, Bapak Jokowi kemarin juga udah makan tuh Pak di peresmian Halal Park. Nah itu juga ada foto sama Bapak Jokowi. Iyalah, tapi kamu kurang dorong lagi produk Indonesia, bilang teman-teman sana semua pakai online Pak. Ya. Buat teman-teman Indonesia, UKM semuanya, pokoknya jangan menyerah dengan kondisi kita saat ini. Yang penting kita optimis terus. Semoga keadaan seperti ini cukup cepat membaiknya dan kita bisa. Tapi jaga jarak ya, pakai masker, cuci tangan. Kalau boleh dekat sama suami boleh dekat Pak. Boleh lah, kalau udah dekat-dekat suamimu dicerai. Jangan kalau sakit jangan dekat kalau sakit isolasi. Kalau sehat harus dekat. Ya. Kalau itu alasan Pak Joni Plate. Ya, siap. Tapi buat teman-teman UKM juga itu Pak supportnya Uni Ade ngerasain tuh dibimbing sama BRI juga, dibimbing sama Indonesian Mall juga. Sekarang ini lebih agresif. Uni Ade, kamu beritahu semua teman-teman di Padang, pemerintah itu betul-betul agresif sekali turun. Itu ada Pak Ma, ada Pak Teten, itu paten-paten mereka itu. Ya. Iya, benar Pak. Ya. Jadi kau mainkan aja semua di sana tuh. Ya. Bilang sama mereka, pokoknya orang Jakarta tuh pengen makan rendang dari Bukit Tinggi gitu, dari Padang. Iya Pak, nanti ekspedisinya dikirimin ke yang lebih gampang aja ya, atau yang mau nampung produk Uni Ade di Jakarta bisa dikirim barang. Bisa itu Pak Teten tuh. Iya Pak. Rumah ini untuk barang tuh dari Padang tuh, biar jadi agennya Pak Teten aja, agen. Pak Teten itu website Jakarta. Websitenya itu kan ada Kementerian UKM, jadi betul. Ada jangan ragu-ragu. Pak Teten tuh punya platformnya, jadi masuk aja di dia tuh. Ya, boleh Pak, siap. Ya Bu Ade, ditunggu ya. Kami sudah bantu jual Padang dari Payakumbuh untuk jemaah haji di Mekah. Ya, udah cukup besar tuh nanti. Ratusan ton. Padangnya kalah ya. Tapi sate Padang itu nggak enak. Aku udah makan. Yang enak tuh sate Padang Jakarta. Waduh, kenapa? Oh, dibocorin nanti Pak ya, gimana enaknya Pak ya? Iya, kurang paten. Nanti ini tapi kalau rendangmu boleh itu rendangnya. Bukan boleh lagi Pak, emang udah mendunia gitu bilang. Ya Pak. Boleh, maksudnya tuh paten lah gitu. Ya. Iya benar. Pokoknya kamu ngomong sama teman-temanmu ya, ngomong. Bu Ade, yang laku sekarang, yang banyak permintaan itu misalnya rendang yang siap saji gitu ya, yang sudah dikemas tinggal dipanaskan begitu. Termasuk yang frozen gitu ya, Pak Ade. Ya. Itu yang banyak permintaan. Packagingnya kamu tambahin ya. Packagingnya kamu tambahin. Buatan Indonesia, aku bangga Indonesia gitu. Oh, jadi ditambahin lagi ya? Ya, bikin tuh. Ya. Oke, bangga Indonesia. Beli produk Indonesia gitu. Biar nanti orang-orang tuh kalau nggak beli produk Indonesia, tokoin aja tuh. Iya Pak, sayang juga ya kan ke produk Indonesia dari Bukit Tinggi ini udah juga ekspor loh Pak. Udah dikirim ke luar negeri juga gitu kan. Ya. Iya. Terima kasih Bu Sri.
Iya, ceritanya sama-sama, tadi Mbak semoga Asti. membangkitkan semangat sama teman-teman yang lain juga bagi mereka yang mungkin memang belum tersentuh oleh program pemerintah seperti pelatihan, seperti itu mungkin bisa aktif untuk ikut pelatihan ya. Iya, sebenarnya banyak Karena banget seperti sih, Bu Mbak Sri Asti. sendiri sudah dapat manfaatnya kan ya. Udah kalau buat Uni Adik sendiri kan udah hampir 3 tahun nih dibimbing sama BRI gitu ya. Sampai promosi juga dibantuin, pameran juga difasilitasin. Jadi efeknya itu kerasa sekarang di masa pandemi ini online-nya masih jalan gitu. Walaupun pariwisatanya sekarang lagi down, tapi kemudian pariwisatanya membaik, tapi online-nya ini udah peningkatannya jauh gitu, lebih meningkat gitu kan. Biasanya omsetnya segini udah naik lagi. Jadi buat teman-teman teman-teman yang jualan makanan atau fashion atau segala macam jangan ragu. Yang belum bisa online, ayo mulai online gitu. Gak ada istilah gaptek, yang penting kita bismillah dulu, insya Allah mencoba melangkah. Kan banyak nih yang bantuin kita, terutama sekarang dengan yang program ini Bangga Buatan Indonesia, mudah-mudahan UKM makin bangkit lagi. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya ingin bergabung juga bersama Bapak Menteri Perindustrian yang sudah hadir bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi, Mbak Astri. Iya, Pak Agus, saya ingin mendengar nih respon dari Bapak terkait dengan pernyataan dari teman-teman pelaku usaha industri kreatif dan juga UMKM bahwa memang kan pemerintah saat ini sedang menggalakkan ya gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Seperti dari Kementerian Bapak sendiri, kira-kira strateginya seperti apa Pak ke depan? Baik, Mbak Astri, Pak Menko, para Menteri. Sebetulnya ada 2 hal ya dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama berkaitan dengan cinta produk dalam negeri atau gerakan Bangga Buatan Indonesia, BBI, Bangga Buatan Indonesia. Nah, ini saya juga berbicara sebagai wakilnya Pak Luhut. Pak Luhut ini ketua TKDN, saya ketua harian TKDN. Sehingga kami dari pemerintah betul-betul menganggap bahwa TKDN ini buatan-buatan atau produk-produk Indonesia ini sangat penting. Ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan COVID-19, ya kita sangat yakin ya apabila semua pihak ya termasuk semua kementerian dan lembaga dan swasta, perusahaan-perusahaan ini disiplin membantu membelanjakan kebutuhan-kebutuhannya, belanja modal, belanja barang dari produk-produk Indonesia, maka pasti akan bisa membantu kondisi dunia industri manufaktur, ya, yang di dalamnya juga ada IKM, agar tidak semakin terpuruk. Dan kami sangat yakin kemampuan dari para industri, ya, di dalam mengembangkan produk-produk, ya, buatan Indonesia yang sangat handal. Yang tadi juga pernah disampaikan oleh disampaikan Bapak Presiden, beliau mengangkat masalah ventilator. Ini perlu diketahui oleh kita semua bahwa sebelum adanya COVID-19 tidak ada sama sekali industri di Indonesia yang memproduksi ventilator. Nah, dalam waktu kurang dari 3 bulan bahkan 2 bulan kita bisa mendorong ya beberapa universitas bekerja sama dengan industri yang akhirnya bisa memproduksi ventilator, dan bahkan klaster UGM Universitas Gadjah Mada yang bekerja sama dengan industri dalam negerinya itu telah berhasil sebentar lagi akan memproduksi ventilator yang high grade yang teknologinya sangat tinggi. Jadi ini poin yang ingin saya sampaikan adalah industri kita, SDM kita sebetulnya punya kemampuan untuk memproduksi produk-produk yang sebetulnya memang dibutuhkan, ya, yang selama ini diimpor dari negara lain. Jadi kita harus punya kepercayaan yang tinggi, ya, bahwa kita mampu untuk memproduksi produk-produk yang dibutuhkan di Indonesia secara mandiri. Isu yang kedua tentu yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa mendorong dalam konteks kami, bahas industri kecil, ya, agar dalam suasana atau kondisi COVID-19 ini bisa terbantu pemasarannya, ya, apalagi kita tidak akan bisa memprediksi kapan COVID-19 ini akan berakhir. Yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah barangkali nanti melakukan relaksasi ya, dalam kegiatan ekonominya.
Tapi tetap kalau menurut pandangan kami ya ada new normal nanti. New normal nanti tetap akan membuat pemasaran yang pergunakan digital platform ini tetap menjadi idola ya. Interaksi antara supplier dan pembeli itu tetap dilakukan melalui e-commerce. Nah, kalau untuk dari Kementerian Perindustrian, sebetulnya kami sudah mempunyai program yang disebut dengan e-Smart IKM. Nah, program ini sebetulnya sudah kami luncurkan semenjak 2017, jadi jauh sebelum adanya COVID-19. Ini tentu dalam rangka kami ingin mendorong dan mendukung agar industri kecil dan menengah itu dia bisa mampu beradaptasi dengan gerakan yang kita sebut Making Indonesia 4.0. Jadi teknologi 4.0. Tentu tujuan akhirnya adalah untuk bisa mendorong IKM memanfaatkan pasar melalui platform digital. Nah, ini juga pelatihannya kami lakukan, termasuk dengan pendampingannya, kami memberikan pendampingan untuk bagaimana para IKM itu melakukan pengemasan sampai nanti pada pemasaran melalui digital platform. Nah, ini seperti yang tadi kita dengar dari berbagai kementerian, ini semua memang kita keroyokan ya, artinya kita bersama-sama tadi yang disampaikan oleh Pak Menko, kita bersatu padu, masing-masing kementerian mendorong program-program agar industri kecil dan menengah, industri kreatif itu bisa tumbuh. Ya, khususnya dalam menghadapi COVID-19 dan new normal nanti yang pandangan kami platform digital tidak akan semakin turun tapi akan semakin berkembang. Nah, kami juga ingin memberikan satu respon terhadap yang disampaikan oleh Bapak dari NTT Pak Sutanto tadi. Sebetulnya kami juga beberapa saat yang lalu melakukan kerjasama Mbak Asri ya dengan pegiat industri kopi. Di sini kami bekerja sama dengan Tokopedia ya karena tentu kita juga bisa menyadari bahwa industri kopi itu salah satu industri yang terpukul ya karena memang kafe-kafe tutup, mal-mal tutup, restoran-restoran tutup. Nah, kami sudah melakukan gerakan kampanye Satu Dalam Kopi ya yang tadi saya sampaikan bekerjasama dengan Tokopedia yang kami launch 20 April yang lalu yang sebetulnya juga bekerjasama dengan kantornya Pak Wisnu. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini ya yang berkaitan dengan betapa pentingnya kita bisa dalam tanda petik mengawinkan antara industri kecil dan menengah dengan platform-platform digital. Nah, ini yang saya sampaikan datanya ya dalam kampanye tersebut, kampanyenya programnya 7 hari tersebut, ini berhasil ya menumbuhkan penjualan, yang pertama penjualan harian kopi sebesar 57% dan penjualan produk-produk terkait kopi sebesar 39%. Nah, ini dibandingkan rata-rata pertumbuhannya yang hanya 5% sebelum dimulainya kampanye tersebut, khususnya ketika kita sebagai bangsa sedang mengalami kondisi COVID. Nah, ini sekali lagi merupakan satu contoh bahwa memang digital platform ini sangat-sangat bisa membantu industri kecil dan menengah dalam berkembang, khususnya untuk memperluas pasar. Nah, satu hal lagi yang menjadi challenge kita ya adalah berkaitan dengan misalnya dari berbagai macam challenge, salah satu challenge lagi berkaitan dengan industri kecil yang menghasilkan produk-produk busana muslim. Di dalam datanya Indonesia, walaupun Indonesia ini populasi masyarakat muslimnya terbesar di dunia ya, tapi industri produk-produk busana muslim ini masih belum nomor 1 di dunia, masih nomor 3 ya, masih nomor 3 di bawah Turki dan Uni Emirat Arab. Indonesia nomor 3. Nah, ini kan sebuah potensi-potensi yang memang salah satu potensi yang memang kita terus harus gali. Nah, berkaitan dengan ini juga Kementerian Perindustrian beberapa saat yang lalu, tanggal 12 Mei yang lalu juga melakukan kerjasama dengan Tokopedia, dengan Shopee ya untuk melakukan kampanye membeli produk busana muslim buatan Indonesia. Jadi kira-kira itu yang ingin yang dapat kami
tambahkan, Pak Asri. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih Pak Agus selaku Menteri Perindustrian atas penjelasannya. Ya, sangat komprehensif sekali dan semoga dari penjelasan Bapak ini bisa memberi pemahaman yang lebih dalam kepada teman-teman dari pelaku industri kreatif dan juga UMKM untuk lebih bisa meningkatkan penjualannya dan juga produktivitasnya. Seperti itu Pak ya. Dan pemirsa, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyapa kepada seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga, para gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia yang saat ini sedang menyaksikan acara ini. Terima kasih saya ucapkan kembali atas partisipasinya. Sekaligus kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena kami dapat laporan banyak kendala teknis ketika masuk melalui link yang kami sampaikan. Tapi kami mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran dan Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan live stream dari konferensi pers Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini. Dan selanjutnya saya juga ingin berdiskusi dengan Wakil Menteri BUMN yang sudah bergabung dengan saya, yaitu Bapak Kartika Wirjoatmojo, Pak Tiko. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas Tri. Iya, Pak Tiko, tadi kita beberapa kali mendengar istilah new normal ini disebutkan berulang kali ya Pak ya, bahwa nanti akan ada kondisi normal baru dalam tanda kutip yang akan terjadi begitu pandemi COVID-19 ini selesai. Dari Kementerian BUMN sendiri Pak, seperti apa kesiapan BUMN ini dalam menghadapi new normal dan dalam upayanya sebagai bentuk dukungan terhadap industri kreatif dan juga UMKM Indonesia? Ya. Silakan Pak. Kami tentunya sangat mendukung program Bangga Buatan Indonesia dan ada banyak program yang kita lakukan untuk memberikan dukungan kepada para UMKM ini untuk memasuki dunia new normal ini ya. New normal ini kalau kita lihat tadi disampaikan juga oleh beberapa pengusaha yang ada di online tadi, ada Ibu Sri, ada Pak Ferry tadi, bahwa memang volume penjualan yang melalui kanal elektronik menggunakan e-commerce platform ini akan semakin dominan dalam mendorong pertumbuhan penjualan dari UMKM. Oleh karena itu maka kita tentunya akan mendukung bukan dari aspek pembiayaan, tapi juga dari aspek pelatihan. Di mana tadi seperti disampaikan oleh yang dari Uni Adek tadi Bu Sri ya, bahwa kita punya rumah kreatif BUMN di seluruh Indonesia yang kita melatih para UMKM yang sudah menjadi nasabah daripada perbankan Himbara untuk bisa melakukan online selling dengan melakukan pelatihan dari sisi mulai fotografinya, logistiknya, peningkatan kualitas dan standarisasi daripada quality produknya dan sebagainya. Termasuk membantu dari sisi logistiknya melalui Indonesian Mall. Harapan kami dengan perubahan new normal ini, makin banyak para pengusaha UMKM yang memang merubah model bisnisnya, lebih banyak mengalihkan penjualan melalui kanal elektronik dan menggunakan logistik untuk bisa menjangkau juga daerah-daerah yang di luar jangkauan sekitar wilayahnya saja. Karena memang kalau produknya sudah bagus, kualitasnya sudah bagus, ini tentunya memang bisa dijual ke seluruh Indonesia, bahkan mungkin juga bisa buat ekspor. Dari sisi pembiayaan, seiring dengan program pemulihan ekonomi nasional, kita juga menjalankan program untuk restrukturisasi dan pemberian subsidi bunga kepada para pelaku bisnis UMKM. Saat ini di Bank Himbara ada 11,7 juta nasabah, di mana kita telah melakukan restrukturisasi kepada 1,2 juta nasabah saat ini. Ini diharapkan nanti 5 KUR itu ada subsidi bunga sebesar 6% dalam 3 bulan pertama dan 3% di 3 berikutnya. Sehingga harapannya para pengusaha UMKM yang menerima KUR dalam periode 6 bulan ini mengalami keringanan dari sisi cash flow-nya karena ada pengurangan dari cicilan bunga yang disubsidi oleh pemerintah maupun pendanaan pokok oleh para perbankan. Nah, kita juga lakukan juga program-program perluasan di ultramikro melalui program Mekar di Permodalan Nasional Madani, dan juga melalui Pegadaian. Ini semua nanti ada subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah bersama dengan Pak Teten dari Kementerian UMKM, sehingga diharapkan dalam fase pandemi ini masyarakat yang berusaha bisa memanfaatkan seluruh dananya untuk usaha dan bisa menunggak pembayaran pokok maupun bunga daripada pembiayaan KUR maupun ultramikronya. Nah, nanti setelah pandemi insya Allah bisa selesai cepat, kita akan dukung lagi dengan pendanaan baru supaya bisa cepat terakselerasi. Dan tadi diharapkan dengan new normal ini memang makin banyak Bukalapak, Shopee untuk menyediakan KUR online. Jadi diharapkan nanti untuk akses dananya pun bisa dilakukan secara online, tidak perlu lagi pergi ke cabang perbankan. Dan ini juga kami di BUMN meluncurkan microsite KUR BRI dan KUR di mana nanti untuk penyaluran KUR maupun aplikasinya bisa dilakukan secara online. Tanpa ada fisik kontak di cabang-cabang BRI ataupun cabang Himbara yang lain. Saya itu dulu, Mbak Astri, terima kasih. Baik Pak Tiko, terima kasih atas penjelasannya.
tadi penjelasan Pak Tiko ini merupakan apa ya, bisa dibilang angin segar seperti itu bagi pelaku industri kreatif dan juga UMKM di Indonesia. Dan semoga saja program-program yang diluncurkan pemerintah, subsidi juga insentif-insentif yang dilakukan ini bisa mendorong industri kreatif dan juga UMKM untuk lebih maju dan bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, selanjutnya saya akan beralih kepada Kepala LKPP Bapak Roni Dwi Susanto yang sudah bergabung. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Mas Tri. Iya Pak, LKPP ini kan Siap, baik Pak Roni, LKPP ini kan ditunjuk sebagai salah satu channel pemasaran nih Pak selain e-commerce untuk membantu UMKM. Apa yang akan diubah Pak terkait pengadaan pemerintah? Bisa dijelaskan? Silakan. Terima kasih Mbak Astri. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Teten, Pak Tama, bahwa salah satu pendorongnya adalah sisi demand. Dan LKPP ini menjamin belanja pengadaan pemerintah dan tidak hanya setkap tapi melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, demand itu didorong dan sebanyak-banyaknya pemaketan untuk usaha kecil. Jadi demand itu sudah di-create dan tinggal ditambah tadi oleh Pak Teten tadi BUMN dan BUMD. Nilainya cukup besar. Nilainya pengadaan itu sekitar 1.100 triliun tahun 2020. Dari data yang ada di kami, 43% itu dicadangkan untuk usaha kecil. Artinya sekitar 400 triliun Pak Menko, Pak Teten, yang dicadangkan untuk usaha kecil dan itu ada di dalam sistem informasi rencana umum pengadaan dan sudah bisa dilihat akses. Tadi Pak Teten juga sempat ingatkan bahwa belanja yang dikelola LKPP adalah belanja pengadaan untuk pemerintah. Dan bidang UMKM yang ada cukup banyak, mulai dari konstruksi, kemudian bidang otomotif, fashion, agribisnis, pendidikan, kemudian terkait dengan properti juga. Artinya cukup banyak bidang UMKM yang bisa masuk ke dalam LKPP. Dan untuk menindaklanjuti arahan Presiden pada saat rapat intern kemarin, kami sudah menyiapkan Pak Menko, Pak Teten, laman UMKM. Di situ ada inaprop.id. Di dalamnya ada informasi bahwa UMKM bisa terlibat dalam pengadaan belanja pemerintah, tidak hanya melalui e-katalog, tetapi akan terlihat data di sana ada sekitar 212.000 UMKM yang sudah terlibat saat ini. Jadi ada 212.078 tepatnya. UMKM yang terlibat di dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, tidak hanya melalui katalog, tapi ada juga melalui tender mereka bisa menang, melalui penunjukan langsung juga ada, melalui pengadaan langsung juga ada, dan melalui tender cepat. Artinya UMKM cukup besar ranahnya untuk bisa masuk dalam belanja pengadaan pemerintah. Tetapi sekali lagi, bahwa belanja pengadaan pemerintah itu dipastikan harus efisien, harus akuntabel, barangnya juga standar. Kita mungkin nggak bisa, Pak Menko mungkin bisa mulai belanja pemerintah kepada Ibu Sri Uniadik untuk beli rendang. Nah ini ada hal yang mungkin pemerintah untuk kuliner bisa melalui pengadaan langsung yang di bawah 50 juta. Dan itu sangat simpel, tidak perlu kontrak, tidak perlu apapun. Tidak perlu kuitasi juga untuk di bawah 10 juta. Dan kami mungkin bisa lebih dijelaskan Pak, UMKM sektor apa saja yang bisa terlibat dalam proses pengadaan ini? Apa-apa saja bidangnya? Bidang pengantaran atau kurir bisa, otomotif bisa, fashion juga ada. Kuliner ini untuk pengadaan langsung di bawah 10 juta kita juga dorong di LKPP, terutama kita dorong belanja jangan yang di penyedia makanan besar-besar untuk jamuan makan apa dan sebagainya, kita bangun online pengadaan. Dengan langsung toko sekitar atau penyedia sekitar makanan sekitar kantor kita juga bisa. Dan itu sangat mudah, tinggal pesan saja, kemudian produk lain. Jadi karena masuk dalam ranah UMKM, artinya pemerintah 10 bidang lebih ada di sana yang bisa terlibat dalam pengadaan belanja pemerintah. Sekali lagi, ada belanja pengadaan pemerintah, ada belanja masyarakat. Dalam mendukung transformasi digital, kami dengan Pak Teten didorong terus, ayo Pak Teten sudah masuk dengan yang dibeli oleh masyarakat, Pak Teten menyiapkan lamannya, tapi yang dibeli pemerintah, LKPP yang punya tugas untuk menyediakan kemudahan itu. Sehingga kami siapkan sekarang ini laman UMKM, di situ ada berbagai jenis UMKM, ada 212.000 UMKM terlibat dalam pengadaan pemerintah melalui apa saja? Melalui pengadaan katalog, melalui pengadaan melalui tender biasa, pengadaan melalui tender cepat juga ada,
melalui pengadaan langsung di bawah 200 juta juga ada, penunjukan langsung juga ada UMKM terlibat. Jadi itu Mbak Asri, dorongan LKPP sebagai lembaga yang ditugaskan Presiden menyusun kebijakan dan pengembangan pengadaan pemerintah. Baik Pak Roni, tadi yang jadi catatan saya adalah bahwa tadi sudah ada sekitar 200.000 UMKM yang bergabung dalam proses pengadaan yang dilakukan oleh LKPP ya Pak. Padahal di Indonesia itu kan ada jutaan UMKM Pak. Bagaimana usahanya untuk supaya teman-teman UMKM yang lain juga ikut melirik menjual barangnya lewat LKPP seperti itu Pak? Begini. Jadi, bagaimana caranya mereka mengakses gitu Pak, seperti itu? Mungkin banyak yang belum familiar. Jumlahnya yang 212 itu adalah yang punya usaha non kecil, yang usaha kecilnya, usaha kecil itu 166.343, artinya di dalam usaha non kecil itu ada usaha menengahnya. Jadi yang melakukan Presiden ada usaha kecil menengah itu tidak terrecord di 166, tapi menurut informasi Pak Menko ada 8 juta yang sudah tergabung di e-commerce. Kalau 8 juta kami tayangkan, itu kan pemerintah tidak belanja barang-barang UMKM yang tidak sesuai dengan kebutuhan kantor. Sehingga yang kami tayangkan adalah barang-barang yang memang rutin dibeli oleh pemerintah, ada standarnya, ada spesifikasinya, sehingga kami memberikan kemudahan. Jadi kemudahan tapi bukan berarti barang yang dibutuhkan pemerintah juga kami tayangkan. Tidak seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni atas penjelasannya. Terima kasih Mbak Asri, Pak Menko. Ya. Pak Menteri. Baik. Selanjutnya saya akan ke Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Bapak Ignatius Untung. Selamat pagi, Pak Ignatius. Selamat siang, Mbak. Iya, Pak. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Bapak-Bapak Menko, Bapak-Bapak Menteri, Kepala LKPP. Nah, dari segi Asosiasi E-commerce ini, pelaku usaha e-commerce di Indonesia ini nih, apa yang akan dilakukan pelaku ekonomi digital mungkin dalam hal ini e-commerce untuk membantu UMKM ke depannya? Oke ya, jadi pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih dulu ya. Jadi mulai dari Pak Presiden, Bapak Menko, Pak Menteri, karena menyambut baik juga inisiatif dari teman-teman UKM platform untuk melakukan sesuatu bersama mengatasi dampak COVID ini ya. Jadi kita lihat bahwa memang udah jadi rahasia umum bahwa COVID ini ancamannya kan bukan masalah kesehatan aja, tapi masalah ekonomi gitu ya. Itu yang bikin juga mungkin pemerintah punya kebijakan yang ya bisa dipertanyakan orang, tapi kalau ngerti dasarnya saya rasa juga semua akan paham ya. Ada orang-orang yang terdampak, penghasilan turun, PHK dan lain sebagainya. Nah sebenarnya sebelum COVID ini sendiri juga kita sudah lihat bahwa ketika digital commerce ini, digital ekonomi ini tumbuh, orang jadi punya opsi lain ya. Ada orang yang dari pagi sampai sore itu kerja di kantor, pulangnya sambilan pulang dia sambil jadi ojek online lah ya, entah itu motor, itu mobil, ada juga yang jadi reseller sebagai sampingan dan lain sebagainya. Restoran-restoran juga kita lihat punya omset yang bisa melebihi kapasitas tempat duduk karena bisa order online, bisa dipesan secara online. Jadi ini yang menarik ya. Jadi di tengah segala macam kesulitan yang diciptakan oleh COVID ini, kita melihat bahwa ada hikmah juga buat kita semua bahwa orang jadi dipaksa untuk online ya, karena untuk bertahan sekarang yang bisa online dan menariknya bahkan ketika beberapa bulan atau beberapa tahun lalu pelaku online ini banyak dipertentangkan dengan offline ya, kayak waktu retail offline tutup, kita yang dipertanyakan dan sebagainya. Sekarang terbukti enggak, ternyata bahwa online dan offline itu harus bisa jalan bareng atau bahkan harus gitu ya. Jadi termasuk kayak begini, bahkan kalau kita ngomong pedagang pasar gitu atau bahkan convenience store ya kayak Alfamart, Indomaret, Circle K itu kan kalau dulu kita mikir gitu ya, orang ada cuma di ujung gang gitu ngapain dia beli online gitu. Tapi sekarang mereka juga mendapatkan lonjakan yang luar biasa dari transaksi online. Ada beberapa pasar binaan juga dengan Kominfo yang juga sudah dikoneksikan dengan pemain-pemain digital untuk bisa orang beli barang-barang di pasar itu lewat platform-platform digital. Gitu. Jadi kita beberapa periode terakhir ini pelaku-pelaku sudah mulai lebih gencar merangkul lebih banyak UKM karena kita melihat bahwa ini kesempatan pelaku-pelaku online untuk bisa berkontribut ya, untuk bisa membangkitkan ekonomi, untuk bisa setidaknya survive gitu kan. Kita juga melakukan banyak promosi untuk mendorong produk-produk ini gitu kan, dan juga pelatihan-pelatihan gitu kan. Tinggal lanjutnya gimana sama-sama masyarakat bisa bantu untuk
balik lagi tadi beli produk lokal gitu. Jadi mungkin ini kesempatan juga karena saya yakin kalau yang tadinya beli produk impor gitu ya, sekarang kan juga impor juga banyak yang ketahan gitu. Kalau ke toko buah itu buah impor udah hampir nggak ada gitu. Jadi kesempatan untuk nyobain produk lokal dan syukur-syukur bisa memang ngebuktiin bahwa ternyata kualitasnya nggak kalah kok, sehingga kita bisa beli terus. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi pintu masuk sih, Indonesia bisa maju dan untuk bisnis online juga bisa kontribusi gitu. Dan mudah-mudahan nggak cuma periode COVID ini aja. Dan yang terakhir sebenarnya yang kita juga harapkan ini nggak berhenti hanya pada jasa dan barang-barang yang terdampak yang masih bisa berjalan di periode COVID ini kayak jualan makanan segala macam kan masih bisa jalan ya. Sebenarnya yang kita juga sudah memikirkan gimana caranya kita bisa berkontribusi bahkan terhadap industri-industri yang mau digimanain pun juga periode COVID ini nggak bisa. Contohnya misalnya pariwisata gitu ya kan, bidangnya Pak Wisnu Tama itu kan ya kalau lagi begini ya udah nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kita juga sudah menyiapkan beberapa usulan untuk dibawa nanti ke Pak Wisnu Tama supaya setelah PSBB mulai dilonggarkan dan mulai dibuka, kita bisa bantu memasar pariwisata secara online dengan lebih baik lagi dengan cara-cara yang lebih inovatif. Itu sih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ignatius selaku Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA atas penjelasannya dan dukungan dari sektor e-commerce untuk mendukung usaha industri ekonomi kreatif dan juga UMKM. Baik, Mbak Asri, boleh saya pesan untuk asosiasi e-commerce? Siap, silakan Pak. Mas Untung ya? Iya Pak. Ya, saya ingin berpesan saja agar keamanan dari data-data nanti dari IKM-nya atau dari UKM-nya, dari konsumen atau pembelinya itu juga betul-betul dijaga. Jangan sampai semangat dan momentum yang sekarang lagi kita bangun, ya, tapi kalau keamanan dari data-data itu tidak bisa diprotek sedemikian rupa, nanti semangatnya akan turun kembali. Itu aja pesannya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, mungkin dari Pak Menteri yang lain ada pesan tambahan. Karena saat ini bukan hanya teman-teman dari UMKM dan juga industri kreatif yang bergabung, tapi juga siaran ini disiarkan secara live streaming di YouTube, sehingga banyak sekali masyarakat yang menyaksikan, kemudian juga para Menteri Kabinet Indonesia Maju juga menyaksikan, para bupati, kepala daerah seperti gubernur, bupati, wali kota juga menyaksikan. Mungkin bapak-bapak menteri atau kepala LKPP atau teman-teman ada yang mau ditambahkan? Ya Mbak, silakan Pak Joni. Perdagangan. Dari Menteri Perdagangan, Pak Agus, silakan Pak Agus. Terima kasih Mbak. Jadi saya ingin mengajak semua lapisan masyarakat untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, bangga dan cintai dan belilah produk buatan Indonesia, karena produk dalam negeri harus menjadi raja di tanah air. Nah, untuk itu saya ingin menambahkan bagi e-commerce maupun UMKM bahwa di sini kami mempunyai atasé perdagangan yaitu sekitar 25 dan International Trade Promotion Center ini di 19 negara. Nah, ini memang beberapa permintaan dari beberapa negara ini meminta produk-produk sehingga juga yang di sana importir negara tersebut memerlukan produk-produk lokal kita, banyak yang mengalami hambatan komunikasi atau informasi. Nah, ini juga nanti bagi UMKM bisa menghubungi kami untuk kita bisa memfasilitasikan dengan mereka. Dan perlu diketahui di luar negeri pun ada 5 juta orang Indonesia merupakan potensi sebagai produk, artinya membeli produk Indonesia. Dan ini memang menjadi kebanggaan mereka yang sudah kangen lama di luar dan kangen terhadap produk-produk Indonesia, tapi tidak tahu bagaimana mereka ingin memesan mungkin ataupun tahu hanya sebagian kecil. Nah, untuk itu kami juga menghimbau apabila UMKM di sini produk-produknya menghubungi kami sehingga kita bisa memfasilitasi bisnis matching atau hal-hal lain sehingga bisa optimal, dan ini akan meningkatkan penjualan terutama dalam situasi COVID-19 ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Tadi saya melihat Pak Joni. Iya, silakan Pak Joni. Baik, terima kasih. Ini khususnya kepada UMKM yang masih offline ya. Dan para milenial, para pemuda, para mahasiswa, mahasiswi, sarjana-sarjana baru ya.
kami sangat mendorong untuk segera mengambil bagian di dalam program-program pelatihan Kominfo di bidang digital ini. Ada program Digital Leadership Academy, ada program Digital Talent Scholarship, ada program Gerakan Nasional Literasi Digital. Ikut dan ambil bagian, bahkan program Digital Talent Scholarship fase atau ronde keduanya sudah mulai dibuka lagi. Nah, tolong ikut itu dibiayai oleh pemerintah dan itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi global. Ya. Kalau ikut itu maka kita harapkan nanti tersedia atau setidaknya memberikan stimulus tambahan untuk membentuk atau membangun talenta digital Indonesia. Juga nanti begitu program-program petani go online atau UMKM go online dan seterusnya itu juga tolong diambil bagiannya, karena ini disediakan melalui program yang dibiayai oleh pemerintah. Walaupun Kominfo sekarang ya budgetnya itu dipangkas untuk kepentingan COVID, tapi kami tetap berusaha untuk melakukan pelayanan-pelayanan online yang lebih efisien. Dan pelatihan-pelatihan ini terus berlangsung. Gunakan kesempatan ini, kita harus segera membangun digital society yang berkualitas dan bermanfaat untuk Indonesia. Dan itu tonggaknya ada di UMKM online. Mungkin bisa disampaikan juga Pak, bagaimana caranya para masyarakat dan juga para pelaku UMKM untuk bergabung dalam itu semuanya sudah tinggal dibuka aja melalui website kan sudah ada itu. Oke. Sudah semuanya ada dan ini bukan program baru, udah bertahun-tahun berlangsung terus-menerus. Ya. Iya. Nanti dikasih lah, nanti saya kasih link-linknya itu ada di mana kan tinggal dibuka aja. Baik, terima kasih Menkominfo Bapak Joni G. Plate. Silakan, mungkin menteri yang lain ada yang ingin menambahkan. Astrid. Ya, silakan, Mas Sam. Ya, dengan teknologi dengan teknologi ya terima kasih dengan teknologi yang ada sekarang di platform digital khususnya dengan e-commerce ini, selain pasar atau market pasar Indonesia yang begitu besar, dimungkinkan juga kita menjual barang di luar negeri. Saya harap dengan tumbuh besarnya e-commerce yang ada di Indonesia ini tentunya kita harap juga nantinya semakin besar dan bahkan ke luar negeri juga gitu ya jangkauannya dan itu tentu sebuah harapan dari kami juga bahwa e-commerce yang ada dari Indonesia ini juga bisa beroperasi di luar negeri sehingga barang-barang Indonesia dengan tujuan barang-barang Indonesia nantinya juga bisa dibeli di luar negeri. Itu juga potensi itu ada nantinya gitu, ada nantinya. Juga e-commerce yang cross border harusnya juga membantu menjual barang-barang produk buatan Indonesia ini. Dan tadi juga sangat menarik bahwa di e-commerce juga dapat membantu sektor pariwisata dan banyak juga sektor UKM dan kreatif yang juga terkait dengan pariwisata dalam hal ini. Misalnya pengrajin dan lain sebagainya, ya fashion, kerajinan tangan, ya terus berbagai macam produk lain yang terkait dengan ekonomi kreatif dan UMKM juga banyak yang terkait dengan pariwisata juga pastinya tadi sering sudah beberapa kali disampaikan dan ini juga bisa dibantu melalui platform e-commerce selain juga nanti pada saat menciptakan daya tarik baru pada saat masa new normal nanti pada saat sudah memungkinkan bagaimana juga mensosialisasikan protokol-protokol kesehatan yang aman pada saatnya sudah memungkinkan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wisnu Tama selaku Menteri Parekraf atas tambahannya tadi. Silakan ada tambahan lagi dari Bapak-Bapak yang lain, Bapak Menteri yang lain. Oke, kalau sudah tidak ada, saya akan segera mengakhiri konferensi pers Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pagi hari ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah bergabung, kepada Menko Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto, kemudian Bapak Luhut Bin Sarpanjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Wisnu Tampu Subandyo selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Joni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Menteri Perindustrian, lalu Wamen BUMN Bapak Kartika Wirjo Atmojo,
Bapak Roni Dwi Susanto selaku Kepala LKPP, kemudian Bapak Ignatius Untung selaku Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDIA, dan juga teman-teman pelaku industri kreatif dan UMKM. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini, memberikan pencerahan dan juga berbagi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang sudah bergabung bersama kami, kemudian kepada para kepala daerah, yaitu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia. Kami mohon maaf tidak bisa semuanya bergabung karena ada kendala teknis, dan juga terima kasih kepada Asosiasi E-Commerce dan para UMKM yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Kita tutup konferensi pers pada pagi hari ini, namun sebelumnya akan ada sebuah video tutorial yang menggambarkan bagaimana para pelaku UMKM bisa bergabung dalam pelatihan yang sudah disediakan. Silakan. Ya pemirsa, selanjutnya kita akan menyaksikan live session bersama Amel Carla yang akan memperkenalkan beberapa produk dari teman-teman UKM. Mari kita saksikan bersama. Hai semuanya, apa kabar? Selamat hari apa ini? Hari-hari lah ya, kita selalu harus bahagia setiap harinya. Nah, hari ini seperti yang tadi Amel udah bilang, kita akan melakukan live shopping. Apa itu live shopping? Jadi kita semua akan maaf, ada kesalahan teknik, ada kayu di belakang situ. Jadi hari ini Amel akan memberikan informasi semua produk-produk lokal, dan ini adalah produk-produk UMKM yang akan Amel promosikan hari ini, dan kalian bisa belanja semuanya langsung di e-commerce karena ini available, semuanya tersedia langsung, oke? Nah, Amel mau cerita dulu nih, kenapa sih di saat-saat pandemi seperti ini kita harus membeli barang-barang UMKM atau barang-barang buatan lokal Indonesia? Kenapa? Karena salah satu alasan terpentingnya adalah kalau kita memang ingin menggunakan atau membeli barang-barang dari luar negeri gitu kan, biasanya kan shippingnya kayak gitunya semuanya mahal, terus juga harus nunggu lama yang pasti akan terhenti juga di saat pandemi seperti ini. Nah, jangan salah, nggak perlu pakai produk-produk luar negeri karena produk-produk Indonesia sekarang pun udah oke-oke banget, semuanya udah bagus dan nggak kalah saing loh kualitas dari produk-produknya. Makanya hari ini Amel akan memberikan list-list produk-produk lokal yang keren-keren banget. Let's go, langsung aja yuk kita mulai dari barang yang pertama. Nah, ini buat ciwi-ciwi, standby ya untuk cewek-cewek, perempuan semuanya, siap-siap tangannya, HP-nya. Nah, Amel punya 2 produk. Ini keren banget. Ini adalah kebaya atasan dan bawahan. Kita coba ya, kita liatin yang warna hijau. Nah, jadi ini udah atasan dan bawahan, satu set langsung. Wow, ini keren banget dipakai buat lebaran ya nggak sih? Cantik banget ya kan? Dan kebaya ini kan memang kayak baju tradisional Indonesia. Tapi ini modelnya nggak kuno sama sekali. Tuh, keren banget, warnanya juga bagus-bagus. Dan kalian bisa dapetin langsung sama bawahannya. Nah harganya, tebak harganya berapa? Ayo tebak-tebak, tulis dulu harganya berapa? 200.000, nggak nyampe. 300.000, aduh mahal banget. Harganya cuma 105.800 dan kalian udah dapat atasan, nih atasan yang panjang dan bawahan. Ini adalah kebaya wanita dan kalian bisa beli di GNC Store J dan C di Lazada. So go ke Lazada sekarang, oke? J dan C. GNC yang belanja di forum aduh baju lebaran ya kan. Nah, gak cuma itu, langsung ya ke Lazada ya guys. Di Lazada juga ada buat seperti saya nih perempuan, teman-teman laki-laki semuanya yang suka makan
snack segala macam. Lihat nih di bawah sini. Dan bisa ada progres soal BGR. Snack dari Juara Snack. Semua snack ada nih ya. Ada mulai dari sus apa nih, sus kering, terus juga ada kayak onde-onde segala macam, semuanya ada. Dan semua harganya di bawah 50.000. Wow, 50.000. Kalian langsung aja ke Lazada Juara Snack. Nah, ingat ya, ini dia snack-snack di Juara Snack di Lazada di bawah 50.000 kalian bisa beli. Terus juga tadi baju-bajunya di bawah 110.000, bayangin 105.800 kalian dapat kebaya dan bawahannya. Yuhu, tepuk tangan dulu dong. Mau beli nggak kak? Mau beli nggak kak? Mantap. Pasti semuanya mau belanja. Selanjutnya kita nggak cuma punya baju, kita juga punya. Nah ini buat ibu-ibu teman-temanku semuanya ukti-ukti, ya kan? Nah Amel sih tahu ya, kita lagi nggak sekolah atau lagi libur segala macam, tapi walaupun ada kelas-kelas online, kita juga tetap harus pakai kerudung ya nggak sih buat teman-teman yang berkerudung. Nah ini dia, di Shopee kalian bisa langsung aja ke Shopee namanya Hanamira. Hanamira, E-nya ada 2, Hanamera. Ini dari Shopee, kalian bisa beli kerudung. Kerudung bahannya enak banget, ini bahan kohl, bahannya adem, harganya cuman, tebak berapa? Tebak berapa? Ini ukuran sekitar 60-an kali ya, 60 cm. Harganya cuma 70.000. 70.000. Kerudung. Ini juga bisa dipakai buat lebaran. Walaupun kita sekarang karena pandemi lebaran online, ya kan? Gak apa-apa. Kerudung itu penting dan harganya cuma 70.000. Kalian bisa langsung ke Shopee sekarang. Cari di Hanamera. Hanamera. Oke, thank you. Next ada apa lagi? Next. Selanjutnya, mau yang lanjut lagi? Oke, nah ini untuk ibu-ibu, ada ibu-ibu di sini boleh absen dulu. Kasih jempol kalau suka-suka masak, karena lagi karantina kayak gini, biasanya tuh kita suka ngide-ngide ya kan, bikin masakan lah, nyoba-nyoba masak. Ini buat ibu-ibu semuanya bisa beli, atau teman-teman juga gak apa-apa sih, bisa beli bumbu masakan. Ini keren banget, kita bisa beli di Blibli, namanya Jafara. Saya agak mengas, tapi gak apa-apa. Semangat banget, masih semangat. Oke. Nah, ini di Jafara itu mereka menyediakan semua bumbu masakan lengkap banget. Dari garam, cabai, terus juga ini ada stock powder. Oh, ini kaldu maksudnya. Terus ini juga ada minyak kelapa yang bagus banget katanya buat manusia yang diet seperti saya, ya kan? Ya sih, ya juga. Tapi intinya di Jafara, di Blibli, kalian bisa langsung aja. Harga mulai dari 20 ribuan. Bayangin sebanyak ini 20.000 dan kalian bisa langsung aja ke Blibli. Langsung aja ya ke Blibli. Namanya Jafara, pakai V. Jafara. Selanjutnya, lanjut lagi nggak nih? Ya kan, untuk ibu-ibu udah ada. Terus tadi untuk teman-teman yang berkerudung udah ada. Apalagi nih ya? Makanan lagi kayaknya enak kali ya. Nah, sekarang nih Amel akan ngasih tahu makanan lokal yang gak kalah enak. Ini dia. Masih kalian bisa beli di Blibli. Namanya Dapur Tanda. Keripik kentang dan sambal. Nah ini enak banget. Tiap sahur, Amel tuh biasanya makan nasi panas. Pakai sambal kentang kayak gini. Ini enak banget. Terus juga dia tuh tahan guys. Semuanya murah ya. Dan kayak pedesnya tuh gak terlalu pedes. Ada ukurannya, ada yang gede, ada yang kecil. Dan ini murah banget, kalian bisa langsung ke Dapur Tanda. Jadi gak usah capek-capek tuh ibu-ibu untuk masakin anak-anaknya di rumah ya kan. Beli aja keripik kentang. Sekali lagi bisa beli di Blibli, oke? Di Blibli. Thank you. Next, ada apa lagi nggak? Ada apa lagi ya? Nah, ini menurut Amel yang paling penting sih. Karena kan kita bentar lagi Lebaran ya kan. Nah untuk Lebaran tuh biasanya memang kita memberikan hampers atau kayak ya parcel lah bisa dibilang ke teman-teman dan keluarga. Nah ini ada hadiah yang pas banget buat kita semua. Ini kita bisa beli di Tokopedia. Ini namanya ZX Luna Maya. Nah ini tuh apa sih Mel? Isinya adalah piring cantik. Ini dia.
Dan kalau misalnya kalian gak merayakan Lebaran juga nggak apa-apa, bisa buat tari piring, ya nggak? Dinding dinding, oh ya kan? Dan piringnya cantik banget. Nah ini adalah Zen X Kak Luna Maya. Nah ini adalah piring keramik atau porselen, dan ini bisa untuk gift atau buat pajangan atau lagi-lagi buat nari, ya kan? Dan harganya berapa? Coba harganya tolong ditaruh. Coba harganya berapa? Ada yang naruh harga Kak? 200.000? Enggak, tidak sampai loh 200.000, harganya cuma 160.000. Lihat, kalian mendapatkan 2 piring cantik. Ada satu gambar rusa, satu gambar rabbit, dan ini bisa dipajang atau buat makan juga nggak apa-apa. Makan kue lebaran ya kan, nastar tuh, atau makan pagi ini nih snack-snack yang kalian bisa beli di e-commerce. Nah, ada lagi ini buat cowok-cowok yang manly banget, biasanya yang maco-maco. Amel punya celana. Nah, kebetulan editornya Amel, Kak Yogi, itu suka banget naik gunung. Nah, ini buat siap-siap aja ya kan teman-teman. Kalau misalnya karantina udah selesai, PSBB sudah selesai, Gunung Semeru buka lagi gitu kan. Nah, ini adalah celana hiking atau celana naik gunung. Murah banget, bayangin. Kak Yogi, biasanya kalau harga celana naik gunung berapa sih? 500.000, ya ampun, itu pasti yang merek luar negeri ya kan. Produk lokal, ya ampun, ini produk lokal, kualitasnya sama, bahannya tebel, tapi adem, dan harganya cuma berapa guys? Berapa guys? Coba tebak. Agak gegas banget itu motor, gak apa-apa. Harganya berapa guys? Harganya cuma 86.000 rupiah, nggak nyampe 100.000. Sedangkan kalau merek luar negeri harganya 500.000. Kalian bisa beli di Bukalapak dengan nama Himalaya Outdoor. Namanya Himalaya Outdoor di Bukalapak. Harganya cuma 86.000, ya kan? Aduh, nggak sabar deh. Sumpah Amel juga pengen banget ke Gunung Semeru. Ya nggak kayak gitu, ya kan? Next, nah masih di Bukalapak, kalian gak cuma bisa nemuin celana naik gunung murah, harga cuma 86.000. Kalian juga bisa nemuin buat cewek-cewek, tadi buat cowok-cowok, ini buat cewek-cewek. Nah, di sebelah sini Amel punya yang namanya Olive Hair Conditioner dan Shampoo. Nah, bahasa Indonesianya itu apa? Ini adalah shampoo dan conditioner dari minyak zaitun. Nah, ini tuh memang benar-benar berguna untuk melembutkan, terus juga melebatkan, kayak apalagi sih? Intinya seperti itulah, dan membersihkan juga karena ini sampo, ya kan? Nah, kalian bisa beli di mana sih, Mel? Kalian bisa lagi-lagi beli di Bukalapak, lihat dah. Bukalapak, dan harganya tuh murah banget, cuman 86.000. Nah, kalau buat cewek-cewek kayak, aduh, aku harus beli yang mana nih ya? Beli shampoo atau beliin cowok aku celana buat naik gunung? Beli dua-duanya, karena cuma 86.000 adanya di Bukalapak. Nah, mantap. Ya kan? Oke. Lo juga pakai. Ada apa lagi? Nah, kebetulan saya lapar ya kan? Lapar nggak sih? Alhamdulillah Amel juga lapar, tapi kita juga dapat makanan yang baru pesan niut langsung nyampe. Oke, bentar ya, Amel ambil pisau dulu. Nah, ini adalah kue kesukaan ibunya Amel, karena menurut Amel ini cuma ada di Indonesia. Ini adalah kue ketan hitam. Wow, nah. Oh my god, ya ampun. Wow. Lihat, ini lembut banget dan harganya murah banget. Kalian bisa langsung, aduh, mungkin enak banget. Seperti ini masih fresh dan kalian bisa langsung pesan, langsung datang rumah. Kalian bisa beli di Grab, namanya ketan hitam dari